Selamat pagi, Jess. Ini segini banyaknya komen ya. Segini banyaknya komen. Ada kurang lebih 3 sampai 5 sampai 7 komen yang temanya sama seperti ini. Gimana rahasianya biar gak kismin, Pak? Aduh, Jess. Terus kemudian ada lagi beberapa, ntar saya bacain ya komennya ya. Banyak yang tulisannya mirip seperti ini ya. Dia lebih mengeluhkan kepada masalah hidupnya dia. Jess, ini penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena 90% manusia itu ada di dalam rata-rata seperti yang sekarang ini ya. Selalu mengeluhkan. Kemiskinan itu hanya di batas pikiran. Ya, kemiskinan itu di pemikiran. Uang itu netral. Kamu harus belajar dulu tentang uang. Uang itu netral. Uang di tangan orang kaya dia bisa, uang di tangan orang miskin dia bisa. Tapi kenapa uang senang dengan orang kaya? Karena orang kaya tahu cara menggunakan uang. Sedangkan orang miskin tidak tahu cara menggunakan uang. Sehingga uang itu mengejar orang kaya dan tidak mengejar orang miskin. Nah, ini bicara masalah apa? Apakah uang punya kaki? Tidak. Uang itu nyawa. Sekali lagi saya bilang, uang itu nyawa. Kamu suka tidak suka, kamu mau tidak mau, dalam hidupmu mentuhankan uang. Suka tidak suka. Kalau kamu tidak mentuhankan uang, ya kamu tidak akan punya uang. Ya, quote and quote ya, dalam tanda kutip ya, karena uang itu nyawa. Dan uang, kenapa cinta dan suka dengan orang kaya? Dia mengejar orang kaya, sehingga kamu ingat lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang kaya dia bisa menyenangkan uang. Sehingga uang mengejar orang kaya dan orang kaya semakin kaya. Sedangkan orang miskin dia tidak bisa menyenangkan uang. Sehingga dia dibuat menjadi semakin miskin. Itulah sebabnya saya berkata uang itu nyawa. Dia means ya, dia alat tapi punya nyawa. Tuhan Yesus pernah bilang di dalam buku besar saya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saya tidak tahu ya itu yang ngomong Tuhan Yesus atau Rasulnya. Kamu pokoknya denger aja dulu dah ya. Biar nanti yang ahli yang menjelaskan. Tapi penjelasan bacot ini akan lebih gampang dimengerti ketimbang yang lain-lain. Percaya sama saya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Artinya apa? Artinya hatimu ada di mana? Kalau kamu menempatkan hatimu di kemiskinan, ya itu yang kamu dapat. Karena hartamu kemiskinan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kenapa orang bekerja 20 tahun dia tidak mendapat apa-apa? Karena hatinya tidak pernah di dalam pekerjaannya itu. Dia membutuhkan uang dari pekerjaannya itu, dia membenci pekerjaannya. Sehingga uang lari. Uang tidak mencarimu. Jadi rahasianya biar tidak miskin, ya bagaimana kamu bisa menempatkan uang dalam kehidupan kamu. Karena uang itu punya nyawa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu di dalam kemiskinan, ya karena kamu setiap hari ngomongin kemiskinan, kamu dimanapun kamu ngomongin kemiskinan, mengasihani dirimu, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu terkutuk, ya, kamu nasib, ya, itu yang kamu terima. Fokus yang harus dirubah sehingga uang itu benar-benar bahagia dengan kamu. Orang miskin tidak pernah dikejar sama uang. Uang menjauh. Kenapa? Karena orang miskin selalu berbicara masalah mau beli apa. Orang kaya selalu dikejar sama uang. Kenapa? Karena orang kaya selalu berpikir untuk apa? Menjadi apa? Uang 1 juta di tangan saya bisa menjadi apa?
bisa berlipat tidak. Itu pemikiran orang kaya di situ, Jess. Sedangkan pemikiran orang miskin punya duit 1 juta, dihabiskan untuk apa? Untuk beli apa? Itu problemnya. Jadi pola pikir. Jadi seperti apa mindsetmu, itulah kemiskinanmu, itulah kekayaanmu. Jadi orang-orang ada yang tidak punya duit, tapi kaya luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini suatu ketika dia pasti akan memiliki banyak uang. Tapi orang yang punya duit tapi miskinnya luar biasa mindsetnya. Nah, orang-orang seperti ini dia akan ditarik dalam kemiskinan nantinya. Nah, itu yang disebut magnet rezeki. Magnet rezeki itu belajarnya begini. Kamu punya kartu kredit enggak? Kalau kamu punya kartu kredit pagunya 2 juta, maka kamu enggak bisa belanja dengan kartu kredit itu lebih dari 2 juta. Bisa tidak kamu belanja lebih dari 2 juta kalau terpaksa? Bisa. Kamu harus telepon ke bank pemilik kartu kredit itu, minta dibuka, limitnya ditambah. Tapi setelah itu kamu belanja lebih dari 2 juta, setelah itu diturunkan lagi menjadi 2 juta. Itulah yang namanya magnet rezeki. Tapi kalau magnet rezekimu bagus, kamu dapat kartu kredit 2 juta, suatu ketika karena kamu menggunakannya dengan baik, maka kamu akan ditambah menjadi 5 juta. Tanpa kamu minta, bank akan menawarkan sendiri. Ketika kamu menggunakan 5 juta dengan baik, maka bank akan menambah 10 juta. Nambah sampai 20 juta, nambah sampai nanti unlimited pagunya. Nah, itulah uang. Jadi kemiskinan itu hanya sebatas mindsetmu, cara pikirmu, di mana hatimu kamu tempatkan, sehingga kamu bisa mendapatkan uangnya. Saya tidak mengusik Tuhanmu ya. Itu Tuhanmu, silahkan aja. Kamu mau bertuhankan siapa, beragama apa, silahkan aja. Tapi ini bicara masalah kemiskinan. Sehingga kamu bisa melihat di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kamu tidak bakal bisa mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kamu. Karena apa? Itu berhubungan dengan di mana kamu menempatkan harta. Menempatkan hatimu di situ. Kalau kamu menempatkan hatimu di uang, dan kamu lakukan itu, ya, kamu lakukan itu, ada waktunya nanti kamu akan mendapatkan uang. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau kamu benci uang, ya jangan harap kamu punya uang. Makanya orang-orang yang rohani itu banyakkan miskin. Ya, selalu bicara masalah kemiskinan, termasuk tempat ibadah selalu bicara masalah kemiskinan, tapi imam-imamnya pada kaya-kaya pasti. Jangan sakit hati ya. Ini pembelajaran yang tidak pernah kamu bisa dapatkan di sekolah manapun ini. Ya, karena ini memang fakta hidup seperti itu gitu. Makanya saya buka supaya kamu terusik sedikit dan kamu mulai berpikir, sehingga kamu menggunakan nalarmu dengan baik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Percaya sama saya deh. Percaya sama saya. Dengerin omongan saya ini, kamu runutin. Nanti kamu akan menemukan jawabannya. Ya, Jess. Jadi contoh kayak gini, kamu tidak akan pernah terbebas hutang. Karena apa? Karena hartamu dihutang. Jadi ketika hutang habis, kamu akan hutang lagi. Hutang habis, kamu akan hutang lagi. Bisa tidak berhenti? Bisa. Kamu harus memutuskan keputusan saya tidak berhutang. Saya tidak mau hidup dengan hutang. Baru bisa. Yang digembar-gemborkan sama religi kan masalah riba itu aja. Ya kan? Tapi faktanya hidupnya dalam riba. Kamu bicara masalah spiritual. Sehebat apa spiritualmu? Akhirnya juga kamu menghamili murid-muridmu sendiri. Akhirnya juga kamu menjadi pejabat-pejabat korup. Apa yang mau diperjuangkan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kamu rakus dengan kekuasaan, di situ hatimu. Kamu akan tertimpa dengan kekuasaan. Kamu rakus dengan jabatan, di situ hatimu. Di situ hartamu. Kamu akan tertimpa dengan kekuasaanmu. Sudah terbukti kan hari ini? Berapa banyak orang yang dimatikan gara-gara dia rakus dengan kekuasaan dan fitnah dalam kekuasaan. Ya, jadi bagaimana cara merubah kemiskinan? Ya caranya dari mindsetmu. Kamu harus bisa melihat uang sebagai sesuatu yang bukan berbahaya, yang bukan menjerumuskan ke dalam malapetaka, yang bukan berhubungan dengan neraka. Tapi memang itulah yang kamu butuhkan ketika kamu hidup.
Kamu menjalani kehidupan, ada fulus money dan uang yang kamu bisa gunakan. Mindsetmu dulu dirubah.